pada mereka sendiri gitu. Makanya dikatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ketika mereka berbuat zalim itu sama sekali tidak akan merugikan kami, kata Allah. Tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kan tetapi kezaliman itu akibatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Jadi kalau kita berbuat dosa, itu dosa itu kerugiannya atau akibat buruknya itu akan kembali kepada kita sendiri. Maka demikian juga perbuatan baik. Perbuatan baik akan juga kembali kepada kita sendiri. Nah, itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kemudian wa idz qulna dkhulu hadzihil qaryata. Setelah 40 tahun berada di tanah yang eh, mereka tidak bisa keluar dari itu karena tersesat, nggak tahu jalan keluarnya lewat mana. Kemudian akhirnya mereka bisa keluar. Setelah bisa keluar itu wa idz qulna udkhulu hadzihil qaryata. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada Bani Israel ba'da khurujihim setelah keluarnya mereka Bani Israel minatihi dari tanah atau tempat yang menyesatkan. Udkhulu hadhil qaryah. Masuklah kalian ke negeri ini. Negeri ini di sini maksudnya adalah Baitul Maqdis di Palestina. Atau ada juga yang mengatakan tempatnya bukan Baitul Maqdis, hadhil qaryah itu, tapi Arih, negeri yang berada di sebelah selatan Baitul Maqdis. Bukan di Baitul Maqdisnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk kota Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum. Dan makanlah dari apa yang ada di negeri itu gitu, haitsu syi'tum, sekehendak kalian. Rogodan, dengan leluasa. La hajra fihi. Tidak ada larangan. Kemudian wadkhulul baba sujada. Masuklah melalui pintu negeri itu dengan bersujud. Munhanina, membungkuk ya, merendahkan diri. Waqulu, sambil kalian mengatakan mas'alatuna hittatun. Permohonan kami kepadamu ya Allah hittatun. Pengampunan segala dosa. Ay antahutta anna khotoyana. Yakni engkau ya Allah menghapuskan dari kami segala dosa-dosa kami. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke kota Baitul Maqdis atau negeri Hadhil Qaryah itu dengan bersujud sambil mengatakan hittatun gitu ya. Sehingga kata Allah kalau kalian melakukan itu naghfir lakum khotoyakum. Kami akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam qiraat yang lain itu nunnya diganti dengan huruf iya atau huruf ta. Jadi dibacanya tuh nughfar apa yughfar atau tughfar. Yughfar lakum khotoyakum. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ketaatan, itu pahala. Setelah memohon ampun, berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan kemudian menambahkan pahala kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Tapi kemudian fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fabaddala, kemudian mengganti alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Itu mereka Bani Israel ini. Qawlan ghairal ladzi qila lahum. Perkataan yang tidak diperintahkan atau tidak dikatakan kepada mereka.
Jadi apa yang harus mereka ucapkan itu adalah hittotun. Mas'alatuna hittotun. Tapi mereka tidak mengatakan itu, mengganti perkataan itu dengan perkataan yang lain. Nah, di sini ditafsirkan apa yang mereka katakan itu adalah habbatun fi sya'aratin. Eh, jadi Allah nyuruhnya itu mengatakan hittah sebagai bahasa atau perkataan yang bermakna permohonan ampun, tapi mereka malah mengatakan habbatun fi sya'aratin. Itu habbah biji pada tangkai. Maksudnya eh, maksudnya mereka itu mengatakan maknanya ya. Maknanya itu mereka mengatakan kami itu tidak butuh ampunan, tapi yang kami butuhkan adalah makanan. Habbatun fi sya'aratin, biji pada tangkainya. Jadi itu yang mereka butuhkan. Menurut makanya wadakhulu yazhafuna ala astahihim. Makanya kemudian mereka memasuki eh, kota itu, Baitul Maqdis itu dalam keadaan hina. Gitu. Kemudian fa'anzalna ala ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Kemudian setelah itu bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka karena perbuatan zalim mereka, penentangan mereka, pembangkangan, tidak mau nurut gitu. Mengganti apa yang harus mereka katakan dengan perkataan yang lain. Eh, disebabkan itu Allah menurunkan rijzan, azab atau malapetaka. Bentuknya adalah penyakit ta'un. Minas sama'i dari langit bimakan yafsukun. Ya penyebabnya adalah perbuatan fasik mereka. Dan dikatakan di sini fahalaka minhum fi sa'atin sab'una alfan au aqal. Gitu. Disebabkan ta'un ini binasa di antara umatnya Nabi Musa itu sebanyak 70.000 orang atau lebih sedikit dari itu. Ya, jadi itu ibu-ibu kisah Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak sekali nikmat, tapi mereka tidak bersyukur, berkali-kali bermaksiat, berkali-kali Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, tapi berkali-kali juga mereka melakukan kedurhakaan. Nah, kisah ini tuh di, di, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk dibacakan kepada orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi di Madinah itu adalah keturunan eh, atau leluhurnya yang diceritakan di dalam ayat ini, gitu. Supaya mereka itu menjadikan kisah ini sebagai pelajaran. Dulu orang tua kalian tuh seperti itu, kalian jangan seperti itu pula, gitu. Kalau kalian seperti itu pula, nanti akibat yang akan kalian dapat tuh seperti juga yang didapat oleh leluhur-leluhur kalian. Seperti itu loh kira-kira. Kemudian dari ayat-ayat ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa eh, bagaimanapun ya, ada hubungannya antara kebaikan seorang anak itu dengan kebaikan ayah atau kakeknya gitu. Jadi kebaikan seringkali gitu, baiknya leluhur gitu, kakek, ayah itu turun kepada anaknya. Meski tidak selalu, tapi umumnya seperti itu. Makanya Yahudi itu mengapa kayak begitu karena melihat leluhurnya kebanyakan ya seperti itu sebagaimana diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Meskipun banyak juga diantaranya yang menjadi nabi gitu.
Kalau kita perhatikan misalnya